Haleluya, kami menjumpai sahabat gembala kembali di dalam program serial pendalaman Alkitab firman-Nya hidupku. Dan kali ini kita masuki topik yang baru, yaitu masih relevankah peta zaman Alkitab? Tentunya ini menjadi pertanyaan di antara kita sehubungan dengan kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita akan kembali melihat bersama melalui pendalaman Alkitab saat ini, dan kita akan segera memulai. Kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah firman itu sendiri. Kami ingin belajar dan memahami Engkau di dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Bekerjalah dalam kehidupan kami dengan hati yang rindu. Kami terbuka untuk Engkau, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman, sehingga dalam ketidakmampuan kami, Engkau yang memberikan kami kesanggupan untuk bisa mengerti apa yang Engkau mau, apa yang sedang terjadi, dan apa yang sedang Engkau buat di hari-hari di mana kami lalui di muka bumi ini. Bekerjalah ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami siap memulai pendalaman Alkitab saat ini dengan bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat gembala, kalau kemudian kita mendengar tentang peta zaman, mungkin istilah ini untuk beberapa orang adalah istilah yang asing, tetapi juga ada beberapa orang yang mungkin bertanya apa yang disebut dengan peta zaman. Di episode kali ini kami akan membahas tentang tema ini karena kita tahu bersama bahwa untuk memahami karya Allah, tujuan Allah dan kehendak Allah dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, maka kita perlu melihat kembali di dalam kebenaran firman Allah. Salah satunya adalah tentang pemetaan zaman atau yang sering kita kenal dengan peta zaman. Kalau kemudian kita pahami peta zaman, ini adalah urutan peristiwa sejarah dalam kejadian yang tertulis dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama ataupun juga perjanjian baru. Serta dalam perjanjian ini kita akan melihat pemetaan dalam kerangka waktu yang lebih besar. Tentunya kita akan melihatnya dalam periode waktu tertentu. Dan dalam pembelajaran kali ini kita akan bagi dalam beberapa episode untuk menjawab pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan sahabat gembala. Masih relevankah pemetaan Alkitab? Dan secara spesifik, saat ini kita akan melihat dalam tema yang akan kita bahas, yaitu mengenal periode-periode penting dalam sejarah iman. Bersama kami, saya Pendeta Agustini dan Pak Gem, Pendeta Haniel van de Krop. Kami akan bahas tuntas tentang pemetaan zaman. Tentunya kerinduan kami melalui pembelajaran ini akan membuka wawasan, menambah wawasan sahabat gembala lebih alkitabiah, memahami tentang kebenaran Allah melalui firman-Nya, khusus di dalam peta zaman atau pemetaan zaman, karena slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Saatnya kita akan berpetualang menjelajahi Alkitab. Pak Gem, kalau kita kemudian memahami dan mendengar tentang peta zaman atau pemetaan zaman, ini kan istilah yang ada yang sudah memahami, ada juga yang belum. Tetapi mungkin Pak Gem bisa memberikan penjelasan mana yang mungkin istilah yang lebih dikenal peta zaman atau pemetaan zaman, dan mungkin pemahamannya, sehingga sahabat gembala tentunya akan bisa memahaminya. Ya, memang istilah peta zaman atau istilah peta saja yaitu seringkali sudah dipikirkan tentang satu denah itu atau gambar lokasi, ya, baik lokasi yang dicari, yang ditunjuk, ataupun lokasi-lokasi yang ada di sekitarnya. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab, pelajaran peta zaman ya, yang memang
paling banyak dikenal kata itu, peta zaman. Sebenarnya adalah pemetaan, betul. Apa itu pemetaan? Pemetaan itu sebenarnya pembabakan, ya, pembabakan peristiwa-peristiwa atau periodisasi. Nah, jadi kalau kita sebut peta zaman itu, langsung pikiran kita sekarang kepada pembabakan sebuah peristiwa dalam kurun waktu sekian lama, masih bisa dibagi dalam kurun waktu yang lebih kecil, seperti itu. Ya, pengelompokan peristiwa-peristiwa dari rentang waktu yang panjang, lalu kemudian dibagi-bagi lagi kepada rentang waktu yang lebih kecil. Nah, sebenarnya itulah peta zaman ya di dalam pemahaman kalimat judulnya itu. Tapi kalau dilihat bagaimana kemudian pelajaran ini dirumuskan, peta zaman itu sebenarnya adalah pembagian peristiwa-peristiwa atau pembabakan tadi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pekerjaan Allah di dalam kehidupan manusia sejak dosa masuk ya ke dalam dunia, atau lebih tepatnya sejak dosa bekerja di dalam hidup manusia sampai upaya untuk mengembalikan kepada kondisi yang semula. Oke, itu berarti bahwa kalau kemudian kita lihat di dalam Alkitab gitu ya, Pak Gem, ini kan berarti dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, begitu ya, betul. mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Wah, tentu seru ya, sahabat gembala, karena ternyata ketika kita belajar peta zaman ini, kita akan belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, paling tidak begitu, karena rentang waktunya ada di situ. Ya, jadi kalau kita belajar peta zaman, otomatis kita mesti tahu juga mengapa pelajaran ini dirumuskan, gitu ya. Apalagi tadi sudah kita ikuti bahwa rentang waktu yang dimaksud adalah apa yang juga diceritakan di Kejadian sampai Wahyu. Karena memang sejarah manusia ya hanya kita ketahui berdasarkan tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang tersebar dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kan mungkin yang sahabat gembala banyak belum ketahui adalah periode-periode mana saja yang bisa dibagi yang mengungkapkan sebuah tahap-tahap perkembangan. Ya, jadi sebenarnya intinya juga peta zaman ini bukan hanya kepada pembagian peristiwa. Karena kalau cuman seperti itu definisinya, orang kan bertanya, loh untuk apa sih dibagi-bagi peristiwanya? Lebih tepatnya saya katakan pembagian peristiwa ini untuk melihat perkembangan dari respon manusia itu terhadap pekerjaan Allah. Setelah dosa bekerja, kemudian manusia hilang kemuliaan Allah, kan gitu ya, dijelaskan di dalam kitab Roma. Tapi kan ada upaya dari Allah untuk mengembalikan manusia kepada kondisi semula, gitu. Nah, dalam rentang waktu ini tentu ada tahap-tahap perkembangan pengenalan seseorang. Dari keadaan dosa, kemudian mulai sadar, dari sadar kemudian mulai mencoba memperbaiki, dari memperbaiki kemudian mulai menumbuhkan juga kesadaran baru, kesadaran yang baik, sampai kerja sempurna. Nah gitu, ya. Walaupun hal kerja sempurna kan kita sudah pernah bahas nih di dalam materi eskatologi. Eskatologi, iya. Tetapi itulah rentang waktunya gitu loh. Jadi kita harus melihat bahwa pasti akan ada tahap-tahap perkembangan manusia untuk mengenal Allahnya sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, tahap-tahap inilah sebenarnya yang dikelompokkan untuk melihat kemajuan-kemajuan yang dapat kemudian kita identifikasi, kita kenali, sehingga itu juga menjadi pembelajaran buat kita. Gitu, bahwa oh ya kalau manusia-manusia dulu saja sudah punya tahap-tahap perkembangan dan tahap-tahap kemajuan, maka jangan sampai kita menjadi lebih mundur dari mereka. Nah itu loh, itu sebenarnya tujuan dari pelajaran peta zaman ini. Gitu, ya. Semoga dengan tujuan ini sahabat gembala kemudian lebih ingin mengetahui sejauh mana dan bagaimana tentang peta zaman ini. Kalau kita lanjut nih Pak Gem, adakah sebenarnya dasar sehingga kemudian peta zaman ini dirumuskan atau kemudian dipetakan di dalam Alkitab, sehingga paling tidak itu menjadi wawasan yang bisa menjadi dasar bagi sahabat gembala untuk bisa memahami gitu. Sebenarnya ada dua kategori juga ya untuk mendapatkan rumusan ini dari acuan-acuan
ayat-ayat acuan. Ya, kategori pertama itu acuan yang berhubungan dengan tujuan dari pemetaan zaman ini dirumuskan gitu ya, dibuat. Yang kedua, ke acuan-acuan kepada pengelompokan babak-babak peristiwanya gitu. Nah, mungkin saya batasi dulu ini untuk kali ini kita ulas dulu kategori pertamanya ini. Kenapa? Karena kan kita sedang bicara dulu tentang tujuan besar dari rumusan peta zaman ini dibuat. Nanti kategori kedua kita akan bahas juga sekaligus dengan episode berikutnya, ya, episode ke-18-nya atau episode kedua untuk peta zaman ini. Baik. Ada tiga ayat yang saya bisa jadikan dasar, ya, acuan dari dirumuskannya peta zaman ini. Yang pertama adalah perkataan Yesus sendiri. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-19, mari kita baca Matius pasal yang ke-19, dan ayat-ayat ini memberikan kita nanti satu pemahaman tentang perlunya juga kita mengenali pemetaan zaman ini. Matius 19, kita baca mulai dari ayat yang ke 27 sampai 29. Matius 19 dari ayat 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Nah, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Hidup yang kekal ini ternyata adalah sebuah periode yang masih jauh sekali yang Yesus ucapkan dalam kata penciptaan kembali. Itu yang di ayat 28. Yesus berkata, "Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali." Dan penciptaan kembali inilah satu situasi yang dijelaskan Yesus dengan hidup yang kekal. Nah, dari situ kan kita bisa menelusuri bahwa sekarang kan kita belum ini hidup kekal itu. Sekarang kita masih menjalani kehidupan yang fana dengan daging ini, yang ada batasan waktunya. Berarti kita dalam kaitannya menuju kepada waktu penciptaan kembali, itu kan akan berhitung. Walaupun mungkin kita tidak tahu hitungan akurasinya, hitungan matematisnya, tapi setidaknya kita tahu bahwa ada pembabakan dalam pengalaman hidup manusia yang dapat nanti dipetakan sampai kepada waktu penciptaan kembali, gitu. Oke. Kalau penciptaan kembali ini, Pak Gem, apakah ini lebih spesifik pada langit dan bumi yang baru atau lebih pada spesifik pada manusia yang mengalami perubahan atau mengalami pembaharuan? Dua-duanya. Jadi baik manusia itu sendiri juga dibaharui dan tempatnya, habitatnya juga merupakan tempat yang sudah dibaharui. Jadi berarti ini istilahnya restorasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh Allah. Betul. Jadi dari situlah kita tahu bahwa menuju ke masa kesana ada periode-periode yang harus dijalani dahulu. Ya, itulah makanya acuannya saya gunakan ayat ini bahwa penciptaan ini, waktu ini bisa dibagi-bagi gitu. Dalam pengertian dibagi itu dipetakan, dikelompokkan tadi. Lalu yang kedua, kita bisa melihat itu juga dari kesaksian Paulus sendiri. Ketika Paulus berkata di dalam Efesus pasal 1, mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 dan 4. Di situ ditulis begini. "Terpujilah kasih dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya." Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk hidup kudus dan bercacat. Pertanyaannya, ini bukan hanya sekedar
kualitas dari manusianya, manusia ciptaan Allah, tetapi bahwa ada sebuah rentang waktu, bisa saya katakan begitu. Ketika penciptaan itu dikerjakan, lalu Allah menciptakan manusia sebagai bagian dari ciptaan itu, dituntut untuk hidup tidak bercacat, hidup benar. Nah gitu. Tetapi nyatanya kita tahu juga di dalam Alkitab bahwa manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ketika manusia dalam dosa, harapan Allah tidak dihapuskan. Harapan Allah itu kemudian tidak digantikan atau tidak dimusnahkan. Itu tidak dicoret. Gitu. Harapan Allah tetap harapan. Permintaan Allah tetap permintaan. Tuntutan Allah tetap tuntutan. Manusia jatuh dalam dosa, oke, tetapi Allah tetap ingin manusia hidup tidak bercacat di hadapannya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa terjadi harapan Allah atau tuntutan Allah kepada manusia berdosa? Bisa. Dan itu yang kita lihat sepanjang pencatatan Alkitab. Gitu. Maka kenapa ada manusia-manusia yang bisa memberi hidupnya sepenuh waktu kepada Tuhan? Nanti kita akan pelajari Henokh misalkan. Dan nyatanya Henokh bisa itu bergaul dengan Tuhan sampai diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Berarti ini kan suatu kualitas kehidupan yang sangat-sangat spesial, sangat istimewa. Gitu. Ada kemungkinan ke sana. Nah, dengan sebuah penelusuran ini kan kita dapati satu fakta. Sejak manusia diciptakan, lalu sebutlah dia jatuh dalam dosa, tetap kan Allah menginginkan dia hidup benar. Tetapi ada prosesnya tuh. Dan proses itu memakan waktu, sekian rentang waktu. Nah, dari situlah peta zaman itu akhirnya dirumuskan. Ya, simpel saja sebenarnya. Ya. Berarti ini kita akan melihat tokoh-tokoh begitu ya? Oh, sudah jelas. Tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh itu akan menentukan tahap-tahap perkembangan tadi saya katakan. Gitu. Kalau bicara dengan tahap perkembangan, perkembangannya itu kan berarti respon manusia terhadap pekerjaan Allah. Ya, betul. Nah, tentunya ini kan artinya bahwa ketika manusia menyadari itu, maka manusia akan merefleksikan dirinya kepada Allah untuk memenuhi tuntutan Allah seperti itu. Ya, betul. Nah, di dalam usaha itu untuk memenuhi tuntutan Allah itu otomatis ada yang kita sebut dengan praktek iman namanya. Praktek iman, tokoh iman, sejarah iman, kayaknya istilah-istilah yang familiar gitu ya. Betul. Jadi praktek iman itu kan tanda bahwa manusia ingin mewujudkan harapannya dari apa yang ia yakini gitu. Dengan cara melakukan sesuatu yang dia yakin perilaku imannya atau perilaku keagamannya itu paling tidaklah dapat menyenangkan Tuhan. Nah gitu loh. Dari situlah kemudian tadi betul sudah, karena ada praktek iman, maka kita harus punya figur menjadi teladan iman, ada tokoh iman. Dan karena setiap tokoh iman itu menjadi momentum dari tahap perkembangan iman, berarti kita belajar juga sejarah iman, gitu loh. Jadi peta zaman itu ya sebenarnya ya pelajaran dari praktek iman, lalu tokoh iman dan sejarah iman, mau tidak mau. Iya, yang cukup menarik adalah kita akan melihatnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di mana kita akan melihat tokoh-tokoh iman, yang kemudian memberikan pembelajaran buat kita, sehingga kita bisa kemudian meneladaninya di dalam perjalanan kekristenan kita sebagai orang yang percaya. Iya, betul. Hanya mungkin bisa Pak Gem bisa jelaskan gitu ya, pemetaan singkat saja gitu ya. Ya, memang tokoh-tokohnya gitu. Kalau dilihat dari tokoh-tokoh ya, atau ya sebutlah tadi saya sudah menggunakan sebuah parameternya adalah tahap perkembangan iman ya. Dan memang hampir semua di dalam tahapan itu selalu ada tokoh imannya. Ya, sehingga definisi dari perkembangan iman dalam sejarah iman bisa simpulkan gitu. Kalau dilihat dari pemetaan yang lazim, artinya lazim itu kalau sahabat gembala mungkin googling atau sahabat gembala membaca buku-buku referensi gitu ya tentang tema-tema ini ya, apakah saya tidak tahu apakah sahabat gembala akan dapat judul
peta zaman bukunya. Tapi paling tidak kalau mungkin sahabat gembala ketemu buku yang bertemakan tentang dispensasionalisme misalkan gitu, lalu periode-periode Alkitab, lalu momen-momen penting di dalam sejarah iman, itu sebenarnya temanya pasti sama. Tetap Gitu. membahas peta zaman. Iya, tetap membahas peta zaman. Hanya cuman packagingnya aja gitu ya, judulnya aja yang beda-beda. Nah, yang lazim itu memang paling tidak ada 10 atau 11 yang bisa diurutkan gitu ya. Yang pertama tentu adalah penciptaan dan awal sejarah. Dalam penciptaan ini kan kita akan disuguhkan dengan cerita 6 hari Allah menciptakan. Nah, itu saja sudah waktu. Gitu loh. Dengan berkata apa, dengan menelusuri Alkitab bahwa hari pertama Allah ciptakan terang, hari kedua kemudian Allah ciptakan cakrawala, hari ketiga Allah ciptakan tanah yang menumbuhkan gitu toh. Dan itu kan menunjukkan bahwa ada rentang waktu, walaupun kata hari di situ kita nggak bisa kemudian asosiasikan seperti waktu kita 24 jam. Mungkin kata hari di situ bisa mewakili sebuah durasi yang lebih panjang misalkan. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada waktu di sana. Atau lebih tepatnya ada rentang waktu di sana. Dan setiap rentang waktu ini kan menunjukkan ada perkembangan tuh. Dari satu ciptaan kepada hari penciptaan berikutnya. Kan ada perkembangan. Ada pemenuhan. Sampai kemudian menjadi lengkap. Hari ke-6 ada manusia. Nah, dari pekerjaan penciptaan Allah saja toh kita sudah digiring kepada sebuah pemahaman tentang adanya perkembangan gitu loh. Jadi itu yang pertama ya yang bisa kita lihat. Yang kedua tentu adalah periode dari bapak-bapak Israel atau yang dikenal dengan para patriark. Para patriark ini tentu kalau kita belajar, sahabat gembala mungkin masih ingat juga ya tentang tokoh-tokoh awal dari sebelum munculnya sebuah bangsa yang besar. Tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, betul. Ditambah dengan Yusuf lah sebenarnya. Walau Yusuf tidak populer disebut dengan bapak-bapak Israel ya, tapi sebetulnya kiprahnya Yusuf juga tidak boleh diabaikan sebab Yusuflah yang menyelamatkan orang Israel. Keturunan Israel terkumpul di Mesir itu kan juga jasanya Yusuf ya. Jadi tidak boleh dilupakan. Tapi memang dalam pembahasan teologi seringkali hanya disebutkan Abraham, Ishak dan Yakub saja. Mungkin karena Yakublah yang pada akhirnya dinamai Israel. Mungkin dari situ ya acuannya. Lalu dari Yakublah datang 12 suku Israel. Tapi kalau mau jujur ditelusuri, yang membuat Israel betul-betul terpelihara hidup ya Yusuf. Tidak ada Yusuf selesai sudah nasibnya Israel ini gitu ya. Dan itu kita sebut sebagai periode yang kedua. Jadi setelah penciptaan, walau dari penciptaan sebenarnya ada juga sebuah periode yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, yaitu antara Kejadian pasal 6 sampai dengan Kejadian pasal 11. Karena Abraham kan baru di pasal 12, kan gitu. Iya, betul. Nah, tetapi umumnya rupanya di dalam pembahasan yang lazim tadi saya katakan, pasal 6 sampai pasal 11 kitab Kejadian ini jarang diteropong, gitu. Mungkin ada alasan gitu, Pak Gem, atau mungkin memang karena tidak dianggap menjadi sebuah alur yang punya momentum yang cukup penting. Mungkin karena itu dianggap tidak punya momen yang cukup penting. Tapi nanti lain ceritanya kalau kita bahas dalam pendekatan GPDI. Oh ya, baik. Iya kan? Semoga ini bisa menjadi itu nanti di episode berikut ya, karena ada pendekatan dari GPDI yang bahkan menyoroti periode yang justru tidak disoroti secara lazim itu saya katakan ya. Justru malah ada periode pentingnya di situ. Nah, yang ketiga kemudian adalah penjajahan di Mesir. Ya, penjajahan di Mesir ini dipetakan tersendiri sebagai satu rangkaian waktu yang juga memakan waktu panjang. Karena Alkitab berkata orang Israel di Mesir itu 430 tahun. Jadi mungkin karena ada rentang waktu yang panjang ini, maka dianggap bisa dimasukkan sebagai satu fragmen tersendiri lah di dalam periode Alkitab gitu. Hal yang spesifik di bagian ini ya, karena kalau kita kemudian baca di dalam Alkitab itu rentang waktu yang cukup panjang dan memang tidak begitu banyak kisah di bagian ini, Pak Gem. Yang kita tahu keluarga Yakub masuk ke
tanah Mesir, lalu mereka berkembang menjadi jumlah yang begitu banyak. Lalu di periode berikutnya adalah bagaimana seorang tokoh memimpin mereka keluar gitu. Lalu di periode ini apa yang kemudian bisa dilihat gitu? Itu yang justru sering menjadi pertanyaan besar ya. Berbeda halnya dengan nanti kalau kita akan bedakan dengan pendekatan GPDI tentunya ya. Di dalam periode ini hanya ada gagasan atau pemikiran bahwa Allah tetap memelihara orang Israel dengan mengingat perjanjian Abraham. Jadi masa yang memang tidak diceritakan 430 tahun ini cukup panjang, karena itu ayat itu angka itu muncul memang di dalam kitab Keluaran, bahwa orang Israel ada di Mesir itu 430 tahun dihitung ketika mereka masuk ke Mesir atas suruhannya Yusuf gitu. Iya. Nah, hanya memang tidak terjadi apa-apa karena memang di dalam Alkitab tidak ada pengisahan. Tidak ada pengisahan sebenarnya. Pengisahannya ya hanya Yusuf mati, setelah itu Musa lahir, kan begitu. Iya. Nah, gitu. Nah, cuman sebuah gagasan yang memang paling banyak pada akhirnya diangkat dalam periode yang tidak tertulis ini adalah bahwa Allah tetap memelihara orang Israel sehingga jumlah orang Israel banyak. Cuman itu aja toh. Karena ketika masuk ke Mesir hanya 70, begitu keluar dari Mesir mendadak sudah menjadi 600.000 lebih laki-lakinya saja. Ya berarti kan Allah pelihara walaupun nggak ada cerita. Kalaupun Allah pelihara, apalagi gagasannya? Oh berarti Allah mengingat perjanjian kepada Abraham, kan begitu. Karena hanya kepada Abraham lah Allah pernah berkata, nanti bangsamu memang ada di satu negeri yang asing, itu hanya mereka nanti akan kembali ke tanahmu ini, ke Kanaan. Nah jadi karena itulah mungkin dipetakan ini juga, walaupun pemetaan itu tidak akan banyak mengulas cerita tentang periode 430 tahunnya. Kenapa ya? Karena memang tidak tertulis. Tapi gagasannya diangkat bahwa oh iya Allah tetap pelihara. Oh iya bahwa Allah tetap mempertahankan bangsa ini seburuk apapun keadaannya oleh karena mengingat perjanjian kepada Abraham itu. Ya, itu baru pemetaan yang ketiga itu. Kalau ke pemetaan keempat apalagi? Taurat, Sinai. Ya. Nah, itu juga diperiodikan sendiri. Oleh karena perjalanannya saja juga sudah cukup panjang, 40 tahun gitu ya. Nah, itu mungkin ceritanya cukup banyak, tapi memang kita ulas nanti itu di periode berikut. Ini kita baru masuk kepada pengenalan dulu ya. Pengenalan, pendahuluan, dan identifikasi mengapa pelajaran peta zaman ini dapat dipelajari. Lalu yang kelima adalah periode kerajaan Israel atau yang dikenal dengan periode monarki. Nah, periode monarki itu sendiri juga rentang waktunya cukup panjang. Karena tercatat paling tidak sejak dari Saul menjadi raja sampai dengan kemudian Allah mengizinkan kerajaan Israel ini ditawan oleh kerajaan Babel, itu ada periode 325 tahun lamanya. Ya, 3/4 abad. Jadi cukup panjang juga. Ya. Dan ceritanya juga cukup banyak. Sehingga ya cocoklah untuk dibuat satu fragmen tersendiri di dalam peta zaman. Lalu yang keenam ada apa lagi? Periode pembuangan. Nah, periode pembuangan ini juga cukup lama. Karena 70 tahun kalau kita berkata. Tapi sebenarnya nggak 70 tahun sih. Kalau di total sebenarnya periode ini memakan waktu bahkan sampai 140 tahun. Nanti kita berarti lebih lama dari waktu penghukuman yang harusnya mereka jalani. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel dipulangkan, itu ternyata tidak semua, tidak segerombolan dipulangkan. Melalui beberapa kloter begitulah ya, beberapa rombongan. Tetapi ada yang kemudian juga merasa sudah malas, sudah nyaman karena udah 70 tahun, mungkin udah mapan hidup mereka. Ya, dan mereka udah biasa di negeri Kanaan ya. Dan itu juga ceritanya cukup banyak di Babel. Jadi bisa dipetakan lagi. Lalu apa lagi? Itu sudah yang keenam ya. Yang ketujuh adalah kehidupan Yesus. Nah, ini berarti sudah masuk perjanjian baru. Ya, sudah masuk perjanjian baru. Kehidupan Yesus sendiri sudah memakan waktu memang hanya sekitar 35 tahun lah ya. Kurang, bahkan 34 tahun pun kurang. Tapi karena memang ceritanya ini cukup banyak gitu, dan boleh dikatakan cerita yang menyegarkan sebab metodenya berbeda dengan perjanjian lama.
Jadi itu juga asik untuk dibuat fragmen tersendiri, sebutlah begitu. Lalu ada apa lagi? Misi dan perkembangan gereja. Nah, sampai di sini memang data-data sudah mulai menyusut nih, saya katakan. Menyusutnya kenapa? Sebab yang Alkitab ulas itu hanya periode gereja mula-mula. Tapi setelah itu seolah tidak ada lagi pewahyuan. Dan kalaupun toh kemudian sejarah iman dalam periode sesudahnya, jadi dari periode gereja mula-mula sampai sekarang, itu bisa disusun, mungkin data-data yang diambil lebih banyak kepada data sejarah gereja, bukan lagi kepada data-data Alkitab kanonik, tapi sejarah gereja. Maka ada pemetaan tentang bapak-bapak gereja, lalu kemudian ada pemetaan tentang gereja abad pertengahan, lalu muncullah kemudian nanti gereja abad pencerahan. Nah, seperti itu. Yang data-datanya sebenarnya lebih banyak diambil dari sejarah gereja. Ya karena memang harus diakui data-data dalam Alkitab sudah mulai menyusut tadi saya katakan. Nah, paling tidak itulah yang bisa kita lihat kalau mengacu kepada pemetaan yang lazim, gitu ya. Yang lazim saya katakan. Yang lazim. Artinya kalau pemetaan yang lazim itu berlaku umum untuk semua orang percaya. Ya. Ini berarti juga ada yang spesifik untuk GPDI dong. Gitu ya Pak. Karena kembali kita akan lihat ini justru kita akan teropong dari sisi GPDI. Ya, gitu. Ya ini yang boleh sebutnya yang serunya itu di sini ya. Karena kebanyakan mungkin dari kalangan kita sendiri orang GPDI sudah mulai enggan untuk membahas ini karena dianggap tidak relevan. Itu sebabnya coba kita angkat ini relevannya. Dalam hal apa relevansinya? Sebab ternyata data-data lain gitu ya, sebutlah data-data sekunder gitu, dari referensi-referensi, buku-buku referensi, masih tetap konsisten menyuarakan peta zaman. Walaupun tadi saya katakan dengan judul yang agak beda gitu ya. Judulnya apa? Menggunakan kata dispensasionalisme, itu sama aja. Menggunakan mungkin judul momen-momen penting di dalam sejarah iman. Nah, itu sah-sah saja lah ya. Tetapi nanti kalau mungkin kita akan bahas ini di episode berikutnya ya, bahwa GPDI sendiri punya pendekatan lain di dalam memetakan zaman ini. Kalau tadi kan kita lihat ada 11 tuh ya, sudah kita hitung walaupun kita nggak urutkan per nomor gitu ya. Kalau GPDI itu sebenarnya cukup memetakan dengan 7 periode saja. Gitu. Dari 11 periode jadi 7 periode. Jadi 7 periode saja. Cukup singkat sebenarnya ya. Dari mana kemudian orang-orang GPDI ini memetakan 7 periode? Hanya dari 2 ayat saja sebenarnya. Satu di PL, satu di PB. Kalau di PL kita baca yang di kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 90 ayat yang keempat. Hanya mengacu kepada, nah ini tadi saya katakan kategori kedua gitu dari acuan itu. Kategori pertama kan lebih kepada tujuan. Nah, kategori kedua ini lebih kepada periodisasi perentangan waktunya. Nah, di Mazmur 90 ayat 4 ditulis, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, karena ada semacam penskalaan, nah, saya katakan gitulah. Satu hari sebab 1000 tahun di matamu sama seperti satu hari. Jadi maksudnya perbandingan ini Pak Ageng? Bukan perbandingan sebenarnya. Penskalaan ini lebih kepada ada satu rangkaian waktu, periode waktu yang memang panjang. Sebutlah itu mencakup 1000 tahun. Tetapi di dalam pekerjaan Allah, sebutlah di dalam tahap dari pekerjaan Allah demi menyesuaikan respon manusia tadi loh. Supaya manusia memahami pekerjaan Allah. Itu Allah memandangnya hanya 1 hari, gitu. Jadi ini bukan perbandingan sebenarnya, ya lebih kepada diwakili begitu? Iya, sebutlah begitu. Atau saya ya penskalaan dulu lah ya artinya. Tapi kalau skala di peta memang perbandingan, betul. Tapi perbandingan di sini bukan untuk memperhadapkan
atau menghitung semacam kayak kelipatan-kelipatan yang bisa kemudian disederhanakan, dikecilkan, bukan. Tapi sebenarnya ini hanya konsep dari pekerjaan Allah saja di dalam kemahakuasaan Allah yang sebenarnya bagi Allah itu waktu tidak bisa dihitung, tidak ada hitungannya. Ya kan kekal toh, gitu loh. Tetapi karena manusia itu selalu butuh hitungan, gitu kan, maka ya sudah dibuatlah skala ini. Nah, saya perlu tegaskan dengan kata skala, sebab mungkin banyak sahabat gembala juga menduga bahwa ayat ini menyiratkan satu hitungan matematis, seolah satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Padahal kan bukan. Ayatnya berkata satu hari sama seperti gitu. Ya, kita klik kata itu sama seperti itu, berarti kalau sama seperti bisa lebih dari itu tetap termasuk masih relevan. Iya, betul. Artinya ini ya apa ya? Sebutlah kalau di dalam hukum skala itu ada margin errornya gitu. Margin error bukan berarti kesalahannya, hanya mungkin terlewat sekian periode. Di dalam sejarah kan bisa dikatakan bisa diterima lah kalau ada semacam akumulasi periode itu yang kelebihan 20 tahun atau kekurangan bahkan sampai 40 tahun masih bisa ditoleransi gitu. Nah, di dalam peta zaman ini nggak menoleransi itu, hanya ada periode yang nanti mendekati 1000 tahun, seperti itulah. Ada periode yang ternyata sudah lewat sedikit 1000 tahun. Karena kalau dibuat pas 1000 tahun tidak ada momennya, gitu loh. Nah, itu nanti di episode berikut lah kita akan bahas itu. Kalau memang kita cari pas 1000-nya malah justru nggak ada momennya. Jadi paling momen yang kita anggap momen krusial itu mungkin ya, ternyata hanya tinggal 10 tahun lagi menuju pas 1000. Nah, gitu. Atau momen pentingnya ada di 50 tahun setelah angka 1000 atau kelipatannya setelah 2000. Nah, itulah yang sebenarnya harus dipahami dari kitab Mazmur 90 ini, bahwa satu hari di mata Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, tapi tidak berarti plak 1000 tahun gitu. Ya. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung momennya itu sendiri berada pada tahun berapa gitu kan. Saya pikir itu cukup memudahkan Pak Gem untuk mengingat peristiwa yang terjadi dan memudahkan untuk mengelompokkan waktu-waktu tersebut gitu ya. Hanya mungkin pemahaman kita orang percaya ataupun sahabat gembala justru lebih memfokuskan pada angka nominal gitu ya, perhitungan tahunnya. Sekarang mari kita beralih pada momennya ternyata. Betul. Gitu ya. Setuju. Ya, jadi itu saya tegaskan bahwa dalam peta zaman ini jangan hanya terorientasi pada angkanya, seolah angka itu yang akan menjadi tuntutan dari peta zaman. Tapi ingatlah, pemetaan zaman ini sebenarnya dipentingkan adalah momen-momen perkembangan iman. Itu jangan lupa gitu ya. Bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengupayakan kondisi semula, tapi perlu waktu. Nggak bisa main sulap bim salabim gitu loh. Yang detik ini rusak, detik berikut langsung baik, itu nggak bisa. Ada waktu. Nah, waktu-waktu ini memang ada hitungannya, tapi bukan angkanya yang kita sorot, yang kita pegang. Momennya, perkembangan imannya. Begitulah kira-kira. Semoga sahabat gembala semakin memahami untuk kemudian melihat pemetaan zaman justru dalam kekasan GPD ini pada momen gitu ya. Iya, pada momennya. Ya, nanti episode mungkin yang ada ayat lagi yang mendukung tadi Pak Gem sampaikan ada ayat di perjanjian lama tapi juga di perjanjian baru. Oh ya. Kita belum dapat dari perjanjian baru di 2 Petrus tuh, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sebenarnya sama sih ini dengan kitab Mazmur. Ditulis begini, 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan tuh. Jadi sebaiknya orang-orang GPD jangan melupakannya prinsip penskalaan ini. Apa itu? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti. Nah, digunakan kata yang sama loh ya, bukan sama dengan, tapi sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari, dan sudah ditegaskan tidak boleh dilupakan. Jadi
Ya, jangan dilupakan ini peta zaman gitu, dan jangan dilupakan juga bahwa walaupun ada penskalaan satu hari sama seperti, ya ingat ya, bukan sama dengan, sama seperti, tapi lagi-lagi bukan kulminasi pada pada akumulasi angkanya, tapi kulminasinya ada pada momen perkembangan imannya, gitu. Ya, semakin dibukakan, semakin kemudian kita juga harusnya bisa memahami bahwa untuk mengerti pekerjaan Tuhan, kita belajar melihatnya dari momen-momen perkembangan yang terjadi di Betul. dalam Alkitab, dan Betul. tentunya ini tidak dapat kita pahami kalau kita tidak belajar, kita tidak membaca dari kebenaran firman Allah. Dan tentunya ketika kita tahu, kita belajar, kita mengerti, ada hal-hal yang mungkin juga akan terbangun dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Iya, pasti. Dan mungkin Pak Gam bisa memberikan sedikit penjelasan bagaimana ketika pemahaman ini, terutama ya durasi waktu, fokus waktu tadi yang bukan secara matematis, Iya. tapi ini fokus pada momennya untuk bisa memahami momentum-momentum pekerjaan Allah pada tokoh-tokoh Alkitab, sehingga pembelajaran iman dari tokoh-tokoh iman ini menjadi sebuah teladan bagi kehidupan orang yang percaya dalam menjalani perjalanan iman mengikut Tuhan. Ya, Allah toh bisa memahami lah ya batas-batas dari perkembangan manusia. Dan tahap-tahapan perkembangan manusia itu memang terikat dengan usianya. Usia 1 tahun anak baru bisa jalan, gitu. Usia 3 tahun anak baru bisa bohong, misalkan begitu ya. Usia 7 tahun anak baru bisa menyebutkan dengan jelas, mendaftarkan dengan jelas. Usia 18 tahun anak sudah bisa kemudian bereksplorasi. Usia 22 tahun anak baru bisa menciptakan sesuatu. Nah, itu kan kalau kita lihat itu perkembangan-perkembangan yang memang sudah lazim di dalam dunia studi perkembangan manusia gitu ya, perkembangan kognitif manusia. Tapi kan itu juga menunjukkan bahwa Allah yang mengaruniakannya. Nah, maka Allah pun akan mempergunakan perkembangan tahap-tahap itu untuk membuat manusia mengenal siapa dirinya gitu. Jadi otomatis dengan pelajari peta zaman, kita akan melihat nanti di dalam satu peradaban yang lain, peradaban yang lebih tua misalkan ya, sampai kepada peradaban yang lebih maju, perkembangan ini nampak itu sebagai satu karakteristik yang sifatnya melengkapi, yang lebih purbakala atau tidak gitu. Menyempurnakan yang lebih tua atau bagaimana. Nah, dengan begitu kita belajar kalau ternyata dari sejarah iman yang dipetakan ini gitu, dikelompokkan ini, ada perkembangan-perkembangan yang sifatnya melengkapi sampai kepada sebutlah status yang sempurna gitu, predikat yang sempurna. Berarti kita harusnya bisa dong. Nah, gitu loh. Di situ kita berkaca dari peta zaman ini bahwa kalau orang-orang seperti Ayub, Abraham, apa yang kurang pada mereka? Ternyata lebih disempurnakan lagi dalam wataknya Daud misalkan begitu ya. Nanti kita akan pelajari itu. Oh ternyata dalam sekian kurun waktu yang panjang sudah mulai ada itu perkembangan ke arah yang lebih baik, bahkan yang lebih sempurna, misalkan lebih excellent misalkan begitu. Nah seperti itulah ya. Jadi itu yang sebenarnya sahabat gembala perlu gali gitu. Ya, sehingga ketika kita kemudian menggalinya, memahaminya, ada hal yang kemudian terbangun dalam diri kita sebagai orang yang percaya, tentunya berkaca dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di dalam Alkitab, dan tentunya itu adalah karya Allah dalam sejarah, tetapi juga karya Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan ini lebih pada refleksi iman kita tentunya ya, Pak Gem. Apa yang kemudian kita dapatkan, apa yang kemudian kita bisa ambil, sehingga kehidupan kita semakin terbangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terutama dalam pertumbuhan iman kita yang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat Gembala, tentu seru diskusi kita hari ini, dan kami berharap di episode selanjutnya kami akan melanjutkan pembelajaran kali ini, sehingga pertanyaan yang mungkin juga sahabat Gembala pernah pertanyakan atau juga mungkin pernah dengar dari orang lain, masihkah
relevan peta zaman saat ini? Itu kita akan bisa menjawabnya dalam kurun waktu beberapa episode ke depan. Betul. Untuk melihat penjelasan pemetaan zaman secara lengkap sehingga kita dapat meneropong dari berbagai sudut pandang dan mendapatkan pengetahuan di dalamnya untuk kita melihat bagaimana pekerjaan Allah dalam setiap periode waktu yang ada. Dan seperti yang sudah kita bahas bersama, bahwa ketika kita mengetahuinya maka kita pun lebih memahami kehidupan kita dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan untuk terus bertumbuh dalam keyakinan kita kepada Dia dan juga akan mengubah karakter hidup kita. Semakin kita percaya, semakin kita beriman, maka semakin kita dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amen. Demikian episode kali ini dan kami berharap sahabat gembala masih akan bergabung di episode selanjutnya sebab kami akan terus membahas tentang peta zaman ini dan episode selanjutnya kita akan membahas apa? Episode selanjutnya baru kita akan masuk kepada pendekatan GPDI itu ya, yang dibagi dalam 7 periode. Kita akan lihat per periode itu per 1000 tahun. Nah, episode besok ini, minggu depan, kita akan lihat dari Adam sampai dengan Henokh, yang sebenarnya tema yang diangkat adalah upaya mencari makna kehidupan melalui formasi rohani yang ideal. Nah, gitulah kira-kira ya. Pencarian makna kehidupan melalui formasi rohani yang ideal. Nah, itu ada di rentang Adam sampai Henokh untuk 1000 tahun pertama. Itu yang akan kita lihat di episode berikutnya. Ya, tema yang cukup menarik. Semoga sahabat gembala semakin hari terbangun rasa kerinduannya, rasa hausnya untuk belajar kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Baik, kita akan mengakhirinya dan sebelum kami mengakhiri, kami tetap mengajak sahabat gembala untuk bisa berkontribusi di dalam pembelajaran ini dengan mengirimkan link ini kepada sahabat atau keluarga dan kenalan sahabat gembala yang juga membutuhkan pengetahuan tentang pemetaan zaman, khususnya di dalam kebenaran firman Allah, sehingga mereka juga bertumbuh dalam pengetahuan yang ada dan mereka juga boleh terbangun dalam iman kepada Tuhan. Kerinduan kami juga ingin melibatkan sahabat gembala untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, khususnya pendalaman Alkitab ini, dengan mengirimkan berkat saudara melalui rekening yang terdapat di deskripsi channel ini. Kami tetap punya kerinduan bahwa ketika kita saling berbagi satu dengan yang lain, maka itu akan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan untuk semakin hari semakin lebar dan banyak jiwa-jiwa yang belum dapat kita jangkau. Puji Tuhan. Dan kita akan mengakhiri episode kali ini, tapi Pak Gem akan tutup kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik kami dapat mengikuti untuk episode pertama dari pelajaran peta zaman ini. Tuhan berikan kami satu penerangan di dalam akal budi kami untuk memahami perkembangan pekerjaan Allah. Dengan maksud supaya setiap manusia dapat memahami dengan utuh kehendak Allah di dalam hidupnya dan khususnya dalam hidup kami, sehingga semakin mudah kami menemukan cara untuk dapat menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan memberikan hidup kami dengan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Berkati sahabat gembala yang setia mendengar, berkati sahabat gembala yang sudah merespon, berkati sahabat gembala yang juga sudah berkorban, membagi korbannya untuk perkembangan dari PA Firman-Nya Hidupku. Terima kasih ya Tuhan, pemberian-pemberian yang sudah dikirimkan kiranya akan menjadi berkat bagi mereka juga dan juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Kami berdoa memohon penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan ada atas kami, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di episode kedua untuk pembahasan tentang peta zaman. Tuhan Yesus memberkati.